Selena Quintanilla dan Yolanda Saldivar. Selena Quintanilla adalah seorang penyanyi kelahiran Lake Jackson yang berada di kota Texas, Amerika. Dari seorang ayah bernama Abraham Quintanilla dan seorang ibu bernama Marcella Zamora. Selena sendiri memulai karir di dunia hiburan pada tahun 1981 ketika ia masih berusia 9 tahun. Saat itu, usaha restoran sang ayah mengalami kebangkrutan, yang kemudian memutuskan untuk membentuk sebuah band yang memakai nama dari putrinya tersebut, yaitu Selena Yelos Dinos. Karena sedari usia muda sudah memiliki ketertarikan pada semua jenis musik, itu sangat membantu karir Selena di dunia musik terus berkembang, yang membuat sang ayah akhirnya memutuskan Selena untuk selesai mengenyam pendidikan hanya sampai di kelas 8, atau hanya sampai di kelas 2 SMP saja. Iya, itu memang terlihat seperti keputusan yang salah, tetapi keputusan itu membawa karir Selena menuju kesuksesan yang lebih besar, di mana Selena mendapatkan penghargaan berupa 2 Music Award pada tahun 1987, serta sebuah Grammy Award pada tahun 1994 melalui album Amor Prohibido atau lebih dikenal dengan Forbidden Love. Bahkan kepopuleran Selena disandingkan dengan sang diva Madonna, yang membuatnya mendapat julukan The Mexican Madonna. Ketenaran Selena membuat dirinya dikagumi dan diidolai sangat banyak orang, termasuk seorang wanita yang bernama Yolanda Saldivar. Yolanda Saldivar lahir di Texas pada tahun 19 September 1960. Yolanda yang berkarir sebagai seorang perawat sangat mengidolakan sang superstar Selena. Bahkan Yolanda memberanikan diri menemui ayah dari Selena, yaitu Abraham Quintanilla di San Antonio, untuk menyampaikan keinginannya membuat sebuah fans club. Karena kegigihannya dalam mengajukan keinginannya, akhirnya membuat Selena luluh dan mengikuti keinginan Saldivar untuk membuat klub penggemar tersebut, di mana Saldivar sendirilah yang menjadi presiden pada klub itu. Dan ketekunannya itu juga ditunjukkan oleh Saldivar saat menangani klub penggemar tersebut, yang menjadikan klub itu sebagai klub penggemar terbesar di San Antonio pada saat itu, di mana jumlah anggota telah mencapai 1.500 pada tahun 1993 dan akhirnya bertambah menjadi lebih dari 5.000 anggota. Keberhasilan Saldivar mengelola klub penggemar membuat hubungannya dengan Selena menjadi begitu dekat, bahkan dapat dikatakan sebagai sahabat dekat. Tidak jarang Selena pun memberikan hadiah-hadiah mahal kepada Saldivar sebagai apresiasi keberhasilannya itu. Meskipun beberapa orang sering mempertanyakan sifat obsesif dari persahabatan Saldivar itu, tidak membuat Selena meragukan Saldivar. Dengan catatan, di mana Saldivar bahkan memberhentikan dirinya dari pekerjaan sebelumnya sebagai perawat, hanya untuk mengurus klub penggemar itu. Atau mungkin lebih tepatnya untuk lebih sering berada di sisi Selena. Tidak hanya sampai di situ, bahkan terdapat dugaan yang mengatakan Saldivar seakan memuja Selena, di mana dirinya membuat sebuah kuil dalam bentuk potongan kardus yang dibuat semirip mungkin dengan sang idola. Tanpa menghiraukan kabar yang beredar, Selena tetap memberikan kepercayaan kepada Saldivar yang dianggap sahabat baiknya itu. Bahkan, Saldivar diberikan kuasa untuk mengelola kedua butik milik Selena. Menjalankan butik milik Selena tidak membuat Saldivar disukai oleh orang di sekitar Selena. Bahkan sang ayah, Quintanilla Jr., mengatakan untuk berhati-hati kepada Selena terhadap Saldivar. Setelah ia mendapati pada bulan Desember 1994, di mana kondisi butik milik Selena kekurangan jumlah staf, yang menurut para anggota staf lain, hal itu disebabkan karena Saldivar terlalu sering bersifat arogan, termasuk memecat para karyawan seenaknya hanya karena tidak disukainya. Begitu juga dengan seorang desainer yang bekerja untuk label fashion milik Selena.
di mana desainer yang bernama Martin Gomez itu menggambarkan Soldivar sebagai seseorang yang sangat kejam, posesif, dan juga manipulatif. Namun semua peringatan itu tidak membuat kepercayaan Selena luntur terhadap Soldivar, di mana dia yakin Soldivar tidak akan memaksakan keputusan negatif yang tidak menentu pada kelangsungan butik. Dan semua kepercayaan itulah yang nantinya akan menjadi pintu pembuka bagi Soldivar untuk mengakhiri hidup Selena. Di mana semua berawal dari sebuah telepon yang diterima oleh Quintanilla Junior dari seorang anggota klub penggemar Selena, yang dimana anggota tersebut mengatakan telah membayar uang ke klub anggota, namun tidak mendapatkan respon balik atau apapun juga. Hal tersebut membuat Selena dan sang ayah melakukan pemeriksaan keuangan di klub penggemar itu, di mana ternyata ada penggelapan uang hingga puluhan ribu dolar. Tak henti sampai di sana, mereka juga memeriksa keuangan di butik Selena, dan ternyata juga turut terjadi penggelapan dana, di mana total 60 ribu dolar telah hilang dalam klub penggemar dan juga butik milik Selena. Seluruh pemeriksaan akan penggelapan dana tersebut mengarah pada beberapa cek palsu dengan tanda tangan seseorang, yaitu tanda tangan Yolanda Soldivar. Hancur. Itulah yang terjadi pada persahabatan yang telah dibangun seorang fans terhadap sang idola. Keluarga Selena memecat Soldivar di tanggal 9 Maret 1995. Dan juga Quintanilla Junior mengancamnya akan membawa ke jalur polisi apabila Soldivar tidak dapat memberikan bukti pembelaan. Namun bukan pembelaan yang dilakukan oleh Soldivar. Dirinya memilih menghilang dan kabur dari kehidupan Selena. Tak hanya kabur dengan tangan kosong, Soldivar membawa serta dokumen-dokumen keuangan dan pajak usaha milik Selena. Hal itu membuat pihak Selena terus mencari Soldivar. Namun belum ditemukan apa yang dicari. Soldivar sendirilah yang menghubungi Selena untuk menemuinya di sebuah hotel bernama Days Inn pada tanggal 31 Maret. Dirinya juga meminta agar Selena datang sendiri untuk mengambil dokumen bisnis yang telah dibawa kabur olehnya. Pada tanggal 31 Maret jam 7.30 pagi, Selena tiba di kamar yang dijanjikan oleh Soldivar. Lalu pada pukul 10 pagi, Chris Perez, suami Selena, menghubungi Selena untuk mencari keberadaannya. Di mana sebelumnya Chris Perez telah dihubungi oleh sang ayah Selena, karena Selena memiliki jadwal rekaman di Q Production pagi itu. Dan Selena mengatakan kepada Chris Perez bahwa dia sedang mengurus bisnis terakhir, dan dia akan berada di Q Production setelah itu. Selena yang masih merasa Soldivar adalah sahabatnya, mendengarkan ucapan Soldivar yang mengatakan bahwa dirinya telah diperkosa di Meksiko, yang mengatakan di mana dirinya mengalami pendarahan yang begitu hebat. Merasa iba sebagai seorang sahabat, akhirnya Selena membawa Soldivar ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa. Namun saat di rumah sakit, Soldivar mengatakan dirinya hanya mengalami sedikit pendarahan, yang tentu saja membuat Selena menjadi sangat marah dan membawa Soldivar kembali ke hotel. Tetapi saat di rumah sakit, sang dokter memberitahu kepada Selena bahwa Soldivar berbahaya karena mengalami depresi kehidupan. Pertengkaran itu terus berlanjut hingga ke kamar hotel. Bahkan terdengar oleh para tamu hotel lainnya yang melakukan komplain serta mengatakan bahwa itu sangat berisik, di mana terdengar suara dua orang wanita saling berteriak. Selena yang begitu marah mengatakan kalau Soldivar tidak lagi dapat dipercaya, serta membuang tas Soldivar hingga membuat berkas-berkas yang dicari olehnya berhamburan di ranjang. Dan Selena pun juga melihat adanya sebuah pistol revolver 38 Taurus model 85. Hal itu tentu membuat Selena ketakutan dan berusaha untuk melarikan diri.
Soldivar yang melihat hal tersebut dengan cepat mengambil pistol yang telah dipersiapkan olehnya. Tepat pada pukul 11.48 pagi, Soldivar mengarahkan pistol revolver ke arah Selena yang berusaha untuk melarikan diri. Melihat Selena tidak berhenti, Soldivar pun menembakkan sekali pistol itu tepat mengenai bahu kanan bawah Selena. Dan Selena yang terluka parah pun masih berusaha untuk kabur, sambil memegangi dadanya serta berteriak, "Tolong aku telah ditembak." Dia terus berlari dan meninggalkan jejak darah, menuju ke lobi yang letaknya 392 kaki atau 119 meter. Namun Soldivar masih terus mengejarnya dan masih mengarahkan pistol tersebut ke arah Selena, serta terus memanggilnya. Bahkan menurut staf hotel, Soldivar tampak begitu tenang dan kembali ke kamarnya begitu saja setelah melihat Selena berhasil meraih salah seorang staf hotel itu, di mana sekali lagi Selena mengatakan, "Dia akan menembakku lagi." Para staf hotel melihat Selena yang telah begitu basah oleh darah. Dengan cepat manajer hotel yang bernama Barbara Scold menelpon layanan darurat. Selena yang masih ketakutan mengatakan, "Kunci pintunya, dia akan menembakku lagi." Bahkan dengan susah payah, Selena mengidentifikasi Soldivar sebagai pelakunya. Dia mengatakan, "Yolanda 158." Sesaat sebelum dirinya terjatuh pingsan. Dua staf hotel yang bernama Shauna Vela dan Ruben De Leon mencoba menghentikan pendarahan Selena. Namun kondisi Selena terus memburuk. Bahkan De Leon yang berusaha berbicara dengan Selena untuk terus mempertahankan kesadaran Selena mulai kehilangan Selena. De Leon mengatakan mata Selena telah berputar ke atas dan dia menjadi lemas. Ambulans tiba dalam 1 menit 55 detik dari telepon pengaduan. Dengan cepat, para medis merobek baju yang dipakai Selena, berusaha untuk menghentikan pendarahan di permukaan. Melihat detak jantung Selena kian melemah, para medis melakukan RJP untuk menjaga sirkulasi darahnya. Namun semua itu tidak membuat keadaan Selena membaik. Bahkan, salah seorang paramedis yang berusaha memasukkan jarum intravena mengatakan bahwa pembuluh darah Selena telah hilang, karena hilangnya darah dalam jumlah yang banyak. Kemudian Selena dibawa ke rumah sakit Memorial Corpus Christi, di mana dikatakan para dokter melakukan segala upaya untuk menyadarkan Selena. Saat jantung Selena berhenti berdetak, seorang dokter bernama Louis Elkins mengatakan, arteri seukuran pensil yang mengarah dari jantung telah terpotong menjadi 2 oleh peluru. Para dokter pun menyerah setelah menyadari bahwa kerusakan itu tidak dapat diperbaiki. Dan para dokter juga mengatakan, jika saja peluru itu 1 mm lebih rendah atau tinggi, mungkin saja Selena bisa saja tidak terluka separah itu. Dan Selena Quintanilla dinyatakan meninggal dunia pada pukul 1.05 malam. Yolanda Soldivar yang telah membunuh Selena berusaha untuk melarikan diri. Namun untung saja seorang polisi berhasil menahannya. Soldivar yang telah tertangkap terus saja merubah keterangannya ketika dia diinterogasi. Di mana sebelumnya dia berteriak, "Aku tidak percaya, aku membunuh sahabatku sendiri." Bahkan Soldivar mengatakan pistolnya meletus begitu saja ke arah Selena. Tetapi dia kembali merubah ceritanya dan mengatakan bahwa pistol itu dia gunakan untuk bunuh diri yang digagalkan oleh Selena. Namun, para juri pengadilan menyatakan bahwa membutuhkan 11 pound tekanan pada pelatuk untuk bisa menembak, dan menyimpulkan pistol itu tertembak dengan sengaja. Soldivar yang kesulitan untuk memiliki pengacara, karena para pengacaranya ketakutan diancam mati oleh para penggemar dan juga para geng Latin, membuat Soldivar telak dijatuhkan vonis seumur hidup
dan juga denda $10.000.